Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, dalam materi kali ini untuk P3K, yaitu materi tes wawancara P3K, yang mana tujuan dari wawancara ini yaitu interviewer harus mampu memotivasi interviewee dan mempertahankan motivasinya selama wawancara berlangsung agar dari perasaan positif interview tersebut mampu kita memunculkan data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya teman-teman sekalian. Kali ini yaitu tujuan tes wawancara ini yang dilakukan oleh BKN, yaitu untuk mengetahui sebagaimana seorang ASN itu dapat wawancara, yaitu menggali data atau informasi atas suatu topik. Yang kedua itu kita itu bisa yang pewawancara itu memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang yang diwawancara. Performance kita ya dilihat ya. Sudah itu manipulative interview, terus treatment interview, dan demonstrative interview. Nilai wawancara ini sendiri ya teman-teman sekalian, yaitu untuk menambah nilai. Apabila misalkan dinilai teman-teman yang lain itu ada yang kurang, bisa ditutupi dengan soal wawancara ini ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 1. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Jadi teman-teman, di sini dapat Mimin berikan bahwa pilihan dari wawancara itu ada 3 pilihannya, A, B, C seperti itu ya. Tidak ada sampai D dan E ya. Jadi nanti ada poin tersendiri. Mulai dari poin paling benar itu 4. Sudah itu ada 3, ada 1 ya. Jadi di sini jawaban paling pas nomor 1 ini, yaitu apa teman-teman? Sudah ada yang membaca atau memahami dari pertanyaan ini? Ya, jawabannya adalah B ya teman-teman sekalian, yaitu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Nah, jadi di situ sebagai seorang guru, kita itu tidak hanya sekedar memantau saja, tetapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi yang cocok adalah B ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda, ingat, mendekati reaksi Anda adalah A. tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah 132 maksudnya sini ya. C. menahan diri mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Jadi teman-teman sekalian, nomor 2 ini yaitu ya jawabannya adalah C teman-teman. Mendekati diri Anda ya, ingat, yaitu menahan diri, mencermati kritikan tersebut
untuk melakukan perbaikan. Ingat, ada perbaikan. Sudah itu kita mencermati dulu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini bahwa dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan dulu. Karena dengan mencermati kita itu dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Ingat, ada perbaikannya. Terus ke soal nomor 3. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Jadi teman-teman sekalian, nomor 3 ini yaitu isian yang paling pas adalah, ya jawabannya adalah B ya teman-teman. Yang mana B ini yaitu kasus pada soal ini kita itu berkaitan dengan kepentingan yang banyak, sehingga kita itu tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat. Ingat ya, ada membicarakan dulu, sudah itu ketua RT-nya ada, tokoh masyarakat ada untuk mencari solusi. Ingat, ini adalah mencari solusi dulu. Intinya mencari solusi ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 4. Pira adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Pira dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing Vira untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Ya, nomor 4 ini jelas yaitu C ya. Jadi nanti teman-teman pas mengisi wawancara ini harus jeli ya, melihat jawaban paling benar. Itu bobotnya itu untuk menambah nilai teman-teman sekalian, yaitu yang mana yang nomor 4 ini ya teman-teman sekalian. Prestasi akademik dan non akademik itu harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita itu memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita itu juga harus membimbing bagian akademiknya juga. Jadi di sini ada akademiknya disertai bakatnya. Jadi dua-dua itu harus diiringi ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 5. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Ya, jadi di sini nomor 5 itu yaitu kita itu sebagai guru itu harus berkompeten dulu. Baiknya kita itu dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti yang telah ditugaskan guru yang akan Anda gantikan. Jadi ya isiannya adalah A ya teman-teman. Paling tepat itu adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam kepanitiaan tersebut. Lanjut ke soal nomor 6. Anda merupakan seorang asisten yang bertugas membantu dokter dalam proses operasi bedah. Saat itu Anda ditugaskan untuk membantu dokter yang akan melaksanakan operasi bedah. Namun,
Anda mengetahui bahwa dokter tersebut dalam keadaan mabuk minuman alkohol. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegur dokter tersebut. B. Melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. C. Membiarkannya, yang penting pelaksanaan tercapai. Ya, jadi di sini nomor 6 ini yaitu posisi Anda itu pada soal ini yaitu sebagai seorang asisten yang harus profesional dan berdedikasi ya teman-teman sekalian dalam membantu tugas dokter. Namun di sisi lain posisi Anda sebagai pelayan kesehatan juga harus memperhatikan betul-betul kesehatan ya dan keselamatan pasien serta SOP-nya, yaitu standar operasional prosedur yang kita lakukan. Jadi jawaban paling pas yaitu nomor 6 ini adalah ya B teman-teman sekalian, melaporkan kepada atasan bahwa dokter dalam keadaan mabuk. Karena kita memikirkan juga yaitu keselamatan dari pasien kita ya. Walaupun kita asisten ya teman-teman. Lanjut ke nomor 7. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memasang tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, solusi atas permasalahan di atas adalah A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. Ya, jadi nomor 7 ini teman-teman sekalian yaitu untuk memberikan contoh perilaku yang baik, maka guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan. Jadi di sini jawaban yang pas untuk ini adalah bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Ya, itu jawabannya paling pas adalah B, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 8. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegurnya supaya keluar dari rapat. B. Membiarkannya menyala telepon. C. Berbisik kepadanya supaya berhenti menerima telepon. Jadi nomor 4 ini kita dihadapkan kepada masalah yang rumit. Tetapi kita di sini sebagai ketua rapat. Ingat, ada kata kuncinya ketua rapat ya. Ya, nomor 8 ini bahwa seorang ketua rapat itu kita harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat ya teman-teman sekalian. Jadi membiarkannya menyala telepon merupakan jawaban yang paling tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dari keluarga, rekan kerja atau pihak lain. Ingat, di sini kita itu membiarkannya menerima telepon. Ingat di sini ada ya, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? Kalau suruh keluar terlalu keras ya, jadi jawaban paling pas adalah B teman-teman sekalian. Ya, lanjut ke soal nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah Anda. Ingat, pandangan ya. A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nomor 9 ini ya teman-teman sekalian, bahwasanya yaitu
masyarakat itu memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan, yaitu dengan kegiatan sekolah ya, seperti ada ketua komite seperti itu ya. Sesudah itu mengingat bahwa yaitu sekolah itu berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi jawaban paling pas di sini adalah ya jawabannya yang nomor 9 ini, yaitu A ya teman-teman sekalian. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Jadi ada batasan juga ya, tidak bebas ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 10. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satu adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftaran kalah duluan dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun pendaftarannya lebih dulu siswa lain. B. Menerima siswa lain karena mendaftarkan lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif. Ya, jadi nomor 10 ini teman-teman sekalian, yaitu segala sesuatu itu yang menyangkut orang banyak atau sesuatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan bersama atau musyawarah mufakat ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengambil keputusan sendiri. Ya, ini pas ya pada saat zaman ini kan kita sedang melakukan penerimaan siswa baru ya teman-teman sekalian. Jadi di sini untuk wawancara ini untuk seluruh guru sama ya. Jadi soalnya wawancara itu akan sama karena kalau untuk guru semuanya tentang guru ya teman-teman. Jadi wawancara ini kalau dalam tes CPNS itu adalah tes kompetensi kepribadian ya. Jadi mengetahui kepribadian kita, namun di sini pilihannya hanya 3 ya teman-teman sekalian. Nanti pertanyaan itu secara terstruktur di layar komputer Anda. Nanti kalian tinggal klik saja seperti isian ABC yang lainnya ya. Jadi kita tidak ada pembicaraan seperti itu, langsung saja nanti diklik. Karena hal tersebut tidak memakan waktu yang banyak. Nanti waktunya itu terbagi-bagi ya teman-teman sekalian. Nanti pas pengerjaan soal ini lain waktu. Terus kalau selesai misalkan habis, berarti habis. Lanjut ke waktu yang ini ya. Terus ke wawancara terakhir ini ya. Ya, itu teman-teman sekalian. Mungkin hanya 10 itu dulu untuk tes wawancara P3K ini. Ya, Mimin berharap semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.